kembali di ruang temu, berbincang dan bertemu di ruang temu. So, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, Sobat Wasila. Ada Kakak Slamet Riyadi. Halo Kak. Iya, jadi Kak Slamet Riyadi ini biasa disapa apa Kak? Memet. Memet, oh Kak Memet. Slamet Riyadi jadi Kak Memet ya. Iya, jadi Kak Memet ini adalah salah satu anggota dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa kita kenal sebagai WALHI ya Kak. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang isu lingkungan hidup yang ada di kampus ASRI kita ini katanya. Ya, jadi mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama Kak. Ya, jadi Kak ini di kampus UIN kan dikenal dengan kampus ASRI ini ya Kak. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaan limbah sampah yang baik Kak untuk kampus ASRI? Oke. Nah, sebenarnya pertama sebelum ke tata kelola ya. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa dampak bahaya dari sampah. Dari pengamatan dan hasil penelitian kami itu ada dua yang paling sangat terdampak. Pertama itu soal bahaya air lindi. Ya. Jadi air lindi itu adalah air hujan yang bercampur dengan tumpukan sampah. Itu menghasilkan yang namanya air lindi. Nah, itu ketika masuk ke pori-pori tanah akan mencemari sumber-sumber air bersih kita. Nah, yang kedua adalah soal gas metan. Nah, ini gas metan ini yang buat sampah itu bisa terbakar. Nah, kan kita ada dua peristiwa kebakaran setahu saya tuh di beberapa tahun kemarin itu TPA Antang dan TPA Cadika Goa. Gitu. Nah, masuk ke soal tata kelola, sebenarnya yang paling dasar adalah memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Itu dulu. Iya, betul Kak. Nah, setelah dipisahkan, kemudian barulah sebenarnya komunitas itu diajak untuk mengelolanya. Karena ketika tidak dikelola sama juga hasilnya. Contohnya misalnya kalau kita meskipun di perumahan misalnya, meskipun kita sudah pisahkan, tapi mobil angkutan sampah itu kan biasanya langsung campur juga sampahnya, jadi percuma. Nah, itu perlu yang penting untuk bicara terkait soal tata kelola sampah. Oh iya Kak. Kalau di secara khusus ini Kak dampak terburuk untuk masyarakat kampus itu apa Kak? Soal sampah. Iya Kak. Nah, dampak terburuknya itu sebenarnya adalah soal polusi pasti. Karena menimbulkan bau yang tidak sedap, tentu saja. Dan yang paling penting juga dan terdampaknya adalah soal itu tadi, soal potensi adanya kebakaran terkait sampah, penumpukan sampah yang tidak dikelola. Betul banget sih Kak, apalagi di UIN Alauddin Makassar ini masih banyak juga mahasiswa yang kurang sadar akan sampah yang ada di fakultas ataupun di sekitar kampus. Ya, banyak mahasiswa yang makan terus habis itu dibuang saja di kelas itu. Jadi kurangnya juga tempat sampah menjadi suatu hal yang urgent Kak. Jadi untuk kampus, apakah ada cara Kak, cara khusus untuk menangani ini Kak? Oke. Nah sebenarnya kampus ini harus memikirkan soal terkait programnya ya. Jadi harus memang diprogramkan dalam bentuk kebijakan. Nah, misalnya terkait soal ada dua hal seharusnya kalau kamu berbicara soal kampus. Pertama, dia diatur dalam regulasi atau aturan, dan kedua ada infrastruktur yang tersedia seperti tadi yang soal sampah. Nah, dan yang ketiga adalah soal pemetaan sebenarnya, pemetaan wilayah yang paling banyak memproduksi sampah. Saya kira itu yang juga penting. Misalnya di mana saja titik-titik kantin di kampus kita atau di UIN, atau di mana saja titik-titik mahasiswa berkumpul ketika misalnya lagi menunggu perkuliahan selanjutnya. Nah, itu harus dipetakan sebenarnya. Nah, dari hasil pemetaan itu seharusnya tempat-tempat pembuangan sampah itu disediakan di tempat itu. Kita sedang mengelola isu Kak. Di rapat redaksi kemarin itu kita membahas tentang ada kantin, beberapa titik kantin yang memang sampah yang dihasilkan oleh mahasiswanya itu dibuang begitu saja Kak, dibuang di nggak ada tempat sampahnya Kak.
jadi ya dibuang begitu saja, terus nggak tahu diapain, dan ya pasti bercecer Kak, apalagi tempat plastik, yang plastik itu pasti berceceran kalau ada angin. Jadi itu sih yang menjadi hal yang urgent sebenarnya untuk dilihat oleh pihak birokrat. Ya. Kalau untuk ini sendiri Kak, bangunan-bangunan di UIN yang tidak ramah lingkungan, Kakak sendiri melihatnya seperti apa? Oke. Nah, terkait soal kampus UIN ya, sebenarnya UIN ini punya modal dasar atau modal awal untuk melangkah disebut sebagai kampus asri. Apa itu? Karena secara landscape-nya atau ciri fisik kampus ini itu punya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon. Akan nampak sangat berbeda ketika sebelum memasuki UIN dan ketika memasuki UIN, udaranya akan berbeda karena memang banyak ditumbuhi pohon. Nah, tapi ada tapinya. Beberapa, bukan hanya UIN sebenarnya, tapi beberapa kampus-kampus lain di Indonesia itu sebenarnya secara infrastruktur seharusnya gedungnya itu atau ruangan itu seharusnya mempunyai atap yang tinggi dan ventilasi udara yang baik, karena negara kita ini berada di iklim tropis. Maka konsekuensi ketika atapnya pendek atau tidak terlalu tinggi, maka pasti kita membutuhkan AC untuk keluarkan energi lagi. Ini Kak, sebenarnya salah satu bangunan di UIN Al-Azhar Makassar ini yang menjadi perbincangan hangat saat ini Kak, ada Masjid Agung yang baru, yang Sultan Alauddin ini yang kita lewati kayaknya tadi pas jalan ke sini. Nah itu sebenarnya jadi perbincangan Kak, karena itu dibangun katanya untuk ramah lingkungan ya betul, karena banyak ventilasi udaranya, bahkan dia tidak pakai kipas, tidak pakai AC, jadi itu yang menjadi ramah lingkungannya Kak. Cuman banyak mahasiswa yang merasa panas, karena kita kan di sini kita bilang tadi iklim tropis, dan ya memang panas udaranya akhir-akhir ini Kak. Dan banyak mahasiswa yang mengeluhkan, dan itu katanya salah dibangun di area seperti ini Kak, katanya. Jadi bagaimana menurut Kakak tentang bangunan yang di sebelah kiri ya? Iya Kak, yang baru masuk tadi di Oke. itu. Betul. Nah, ya saya lihat tadi pembangunan baru itu. Sebenarnya kekurangan dari bangunan itu adalah tidak adanya pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Itu nampak jelas sekali karena saya tadi melihat agak jauh pohon-pohon itu dari lokasi gedung yang akan dibangun. Seharusnya memang lokasinya itu berada di dekat-dekat pohon-pohon yang rindang. Jadi secara kalau berbicara soal lingkungan dan infrastruktur itu, jadi ada memang infrastruktur lingkungan inti dan lingkungan pendukungnya. Jadi lingkungan intinya itu adalah soal desainnya, seperti tadi ventilasi udara baik, tinggi dan lain-lain. Tapi lingkungan pendukungnya itu butuh pohon-pohon di sekitarnya yang rimbun gitu. Jadi Kak, bagaimana desain yang baik mungkin Kak menurut Kakak untuk bangunan di UIN? Nah, desain yang baik itu sebenarnya bergantung dari perencanaan yang baik. Setahu saya, arsitektur itu harus memikirkan satu soal arah angin, kebiasaan atau rata-rata arah angin di wilayah itu, satu. Dan yang kedua adalah intensitas cahaya per tiap 24 jamnya, itu harus diukur sebenarnya sebelum menentukan itu. Dan yang kedua, secara ini juga soal akses terhadap air bersih, karena gedung itu kan pasti ada manusia di dalamnya, manusia butuh air. Dan yang paling penting adalah itu harus berada di sekitar beberapa pohon yang rimbun, supaya memang semua konsep gedung yang asri itu akan terwujud. Jadi akibat dari sirkulasi udara yang buruk ini Kak, pemakaian listrik yang berlebih, bagaimana Kak? Nah, itu tadi akibat dari salah buat atau infrastruktur gedung ya di iklim atau negara tropis ini, maka pasti kita menggunakan AC gitu. Menggunakan AC, menggunakan cahaya lampu. Padahal kedua hal ini yang kita ketahui adalah
membutuhkan energi yang besar, di mana energi besar ini didapatkan dari well pembangkit listrik tenaga uap yang hasilnya itu atau bahan bakarnya itu adalah batu bara, di mana batu bara ini kita ketahui adalah salah satu komoditas yang menyumbang ya pemanasan global kan, maka gitu yang berdampak besar terhadap lingkungan. Iya Kak, betul banget. Apalagi sekarang kan memang lagi panas-panasnya ya Kak, jadi sangat-sangat. Ya betul. Iya Kak, jadi kembali ke sampah Kak nih, sampah kampus sebenarnya kan harus dikelola di kampus itu sendiri atau di TPA. Nah menurut Kakak sendiri? Nah, TPA itu adalah terkait soal tata kelola sampah, dia berada di wilayah hilir atau wilayah paling akhir. Nah, makanya di wilayah hulu atau di awal itu harus dipetakan. Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa pemetaannya harus dipisahkan dulu organik dan non organik. Kemudian diajak warga kampus, baik dosen, pegawai, mahasiswa untuk sama-sama bagaimana kemudian mengelola sampah itu. Saya kira sudah banyak contoh yang bisa dikelola kan. Misalnya sampah-sampah botol itu kan bisa dikelola menjadi bahan yang baru gitu. Nah baru kemudian ditampung di yang namanya ada TPS kan, tempat pembuangan sampah sementara, baru menjadi bawa ke TPA. Ya betul Kak. Sebenarnya kemarin di samping Fakultas Kedokteran dan Kesehatan itu Kak ada dilakukan apa yang Kak ibu-ibu kantin dan bapak-bapak kantin itu bisa menjual sampah-sampahnya yang sampah-sampah plastiknya itu di situ Kak dan dijadikan buang. Cuman nggak tahu sekarang Kak sudah tidak berlaku, padahal itu sangat berguna sekali Kak. Itulah. Jadi kalau tata kelola dan akarnya memang keliru Kak. Jadi selanjutnya Kak mungkin Kakak bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya tata pengelolaan yang baik untuk sampah dan mungkin pesan-pesan untuk para sivitas kampus dan teman-teman mahasiswa kampus bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Nah, kita ketahui kan kampus ini adalah corong pengetahuan kan, makanya sudah seharusnya segala inovasi itu lahir dari kampus. Nah, kita kan tidak kekurangan orang yang cerdas sebenarnya. Seharusnya memang pengelolaan sampah itu dia by didesain seperti misalnya ada timbal balik, ada pertukaran soal sampah, misalnya itu bisa ditukar dengan buku kah, atau bisa ditukar dengan peralatan menunjang mahasiswa kah, dan lain-lain. Itu akan lebih efektif dan pasti mahasiswa juga akan lebih tertarik untuk mengumpulkan sampah-sampahnya. Seperti itu. Tapi banyak Kak mahasiswa yang kurang sadar akan pentingnya membuang sampah dengan baik. Iya Kak itu. Jadi kalau kampus memang tidak mandiri Kak, apa dampak terbesarnya ini Kak soal sampah? Mungkin Mandiri. Tidak mandiri kayak mungkin ini kan sampah begitu Kak, tidak dikelola dengan baik oleh kampus. Oh ya ya. Nah tentu saja citranya akan buruk mau tidak mau karena sampah itu sebenarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Nah, jadi tidak terkelolanya sampah adalah cerminan atau wajah dari seseorang atau wajah dari kampus itu. Nah itu saja sebenarnya. Itu kan akan sangat berdampak besar terhadap satu kampus yang apabila kampus itu lagi mencita-citakan atau lagi menyuarakan bahwa sebagai kampus asri, itu kan pasti menjadi satu hal yang berkebalikan atau tidak berjalan sesuai perencanaan. Ya kalau dilihat dari CV-nya kakak nih, saya kembali ke kakak ya. Jadi kalau dilihat dari CV-nya kakak ini ada beberapa jurnal yang sudah kakak publikasi ya kak. Dan saya tertarik dengan salah satu yang ini kak, dampak perubahan penggunaan lahan di desa Bonto Sungguh Selayan. Maksudnya itu kemarin memang sempat saya beberapa kali lihat ada di pinggir pantai itu kak. Di situ kakak tulis atau bagaimana? Ada beberapa lahan di
di Selayar memang. Oh Selayar ya kak. Saya pikir Takalar. Selayar. Oh Selayar. Kalau Takalar kita tidak ini ya kak. Tidak. Sampahnya. Iya tidak kita. Pernah lakukan riset soal itu. Oh iya kak. Karena kemarin kan itu ada juga beberapa pantai ya. Pantai Ya, yang tidak ini. betul. Iya. Nah, sebenarnya kami pernah melakukan riset itu di tahun 2021. Jadi ada 4 wilayah yang kami riset di kawasan Maminasata. Pasar tradisional Goa, yang Jembatan Kembar itu, Oh, iya. perumahan elit Boulevard di Makassar, perumahan subsidi di Maros, dan di Galesong itu kami ambil di pantai. Pandangan umum melihat bahwa pesisir pantai itu, orang-orang pesisir itu perlakuan terhadap sampah adalah membakar dan menimbun ya. Tapi kami cross check lebih jauh, ternyata kenapa mereka melakukan itu, karena memang tidak ada yang mengambil sampah mereka di wilayah itu. Nah, ada kendaraan kaisar itu ya untuk yang ambil sampah, tapi itu digunakan oleh pejabat desa untuk kepentingan pribadi. Jadi itu juga yang menjadi persoalan sebenarnya. Gitu. Iya kak, sangat-sangat urgent sebenarnya hal-hal Ya. seperti itu kak. Iya. Jadi kalau untuk kakak sendiri mungkin bagaimana sih caranya mengatasi hal-hal seperti itu kak? Ya. Mau tidak mau kampus khususnya Pak Rektor ya, Bapak ya, Iya. Pak Rektor seharusnya mengumpulkan semua jajarannya dan menyatukan visi bagaimana kampus ASRI ini diwujudkan. Karena seperti yang saya katakan bahwa UIN ini sudah punya modal awal dengan banyaknya pohon ya. Tapi ada banyak hal yang perlu diperbaiki lagi saya kira, termasuk soal tata kelola sampah. Karena percuma dijuluki sebagai kampus ASRI kalau banyak sampah yang bertebaran dan ada bau yang tidak sedap. Iya, gitu. Apalagi kita agak dekat ini kak sama TPA di sana, ya. Jadi masih agak tercium baunya ke sini kak. Betul. Jadi menurut kita kak, apakah di UIN ini sudah bisa dikatakan kampus ASRI? Nah, kalau dari aspek fisik pohonnya, iya. Tapi kalau yang lain seperti soal infrastruktur atau gedung dan penggunaan energinya dan soal sampahnya, saya kira masih butuh perjalanan proses panjang ke depannya. Gitu. Iya. Mungkin untuk kedepannya nanti rektor baru kita yang akan lebih memperbaiki apa sih itu kampus ASRI UIN ya kak. Jadi yang jadi indikator kampus ASRI seperti apa sebenarnya ini kak? Indikatornya adalah satu, adanya ketersediaan infrastruktur. Kedua, ditunjang dengan harus diintervensi ke dalam kurikulum. Nah, itu tadi yang saya mau bilang kurikulum. Nah, misalnya ada satu perkuliahan yang memang atau mata kuliah yang memang membahas soal lingkungan hidup. Saya kira itu kampus kan bisa mengintervensi kurikulum itu. Nah, saya kira itu yang paling penting, infrastrukturnya dan kurikulumnya. Sama soal SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kalau ini indikator ini sudah terwujud semua dengan visi kampus ASRI, maka saya yakin kampus itu akan baik ke depannya. Oh iya kak, nanti kami sampaikan aspirasinya. Iya kak. Tapi memang belum ada kalau saya mata sendiri, kuliah soal itu iya ya. kak, kalau saya sendiri kan jurusan ilmu komunikasi dan belum ada mata kuliah seperti itu kak di jurusan ilmu komunikasi. Ya difokuskan ke pada iya kak ya, harusnya ada karena ya ini kan kampus ASRI, jadi harus dicanangkan juga hal-hal seperti itu. Iya sih kak, betul. Ya, jadi mungkin itu kak, jadi saya pribadi dan teman-teman Wasla sangat berterima kasih atas kunjungan kakak ke sini dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan itu tadi pesan dan tips dari kakak terkait dengan isu lingkungan kita yang katanya ASRI ini. Semoga apa yang disampaikan kakak tadi bisa dicanangkan dan bisa diambil hikmahnya oleh pihak kampus dan juga sivitas kampus, baik dosen, mahasiswa juga. Jadi terima kasih kakak
Sampai jumpa di ruang temu. Saya Ini Mustari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.